Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Taufik Rizal. Selamat datang di Sahabat Kena Semua Satria Pegunungan. Hari ini di pagi kali ini saya tengah berada di sebuah jembatan kereta api tertua di Kabupaten Tasikmalaya dengan Ciamis, yakni Jembatan Cilahong. Jembatan ini selama 1 bulan, mulai dari 1 Juli sampai akhir bulan Juli nanti, itu ditutup total. Ikuti terus penelusuran saya di tempat ini. Jadi jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita sudah ada di bulan Agustus sekarang ya. Dan sesuai dengan informasi sebelumnya bahwasanya renovasi jembatan Cilahong itu akan berakhir pada tanggal 31 Juli ya 2021 kemarin ya. Tapi saya tidak tahu kondisinya sekarang apakah memang sudah 100% selesai diperbaiki atau belum. Jadi pagi hari ini di awal bulan Agustus ini saya akan mencoba kembali menelusuri jembatan Cilahong ya. Yang mana jembatan peninggalan Belanda ini sekarang tepat di bulan Agustus ya, 15 Agustus nanti usianya 128 tahun. Nah, alhamdulillah pagi hari ini cuaca cerah. Sebelumnya beberapa hari yang lalu sempat diguyur hujan ya daerah Tasikmalaya ini, dan sempat cemas juga hari ini karena memang saya berencana untuk sengaja datang ke Manunjaya menuju ke jembatan Cilahong untuk melihat sampai di mana sih perbaikan jembatan bersejarah ini. Nah, alhamdulillah cuaca pagi hari ini cerah dan mudah-mudahan perjalanan menuju lokasi lancar ya. Karena beberapa hari sebelumnya diguyur hujan. Nah, sambil di perjalanan menuju ke jembatan Cilahong, yang pasti supaya kalian dapat terus melihat update dari konten-konten kami, jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya, dan nyalakan juga loncengnya. Yang pasti bukan lonceng sekolah, karena sekolah besok hari Senin. Oke. Nah, beberapa tahun yang lalu saya sempat datang ke sini. Saat itu memang suasananya agak sepi ya. Kalau sekarang udah banyak warung-warung kan seperti itu. Tapi sebetulnya memang tempat ini awet sepi, cocok buat menyepi gitu ya. Ini ada portal ya, pembatasan, kayak sepertinya ada pembatasan ya. Karena motor bisa lalu lalang ke sini, tapi sepertinya ada pembatasan untuk roda 4. Nanti kita akan lihat kira-kira pembatasan apa saja yang ada di jembatan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan mencoba masuk ke jembatan Cilahong yang baru 1 bulan diperbaiki. Lumayan deg-degan karena
Ini bisa dikatakan baru pertama kali bagi saya ke jembatan Cilahong dengan motor saya sendiri, karena tahun-tahun sebelumnya saya melewati jembatan Cilahong ini merasakan masuk jembatan Cilahong ini nebeng ke motor temen. Nah, jadi kalau bisa diceritakan di dalam jembatan Cilahong ini, jadi ternyata kayu-kayunya sendiri itu pinggirnya itu tidak dipaten sebetulnya. Jadi kalau Anda masuk ke sini, saya harapkan hati-hati, jangan jangan ngebut kalau begitu ya. Karena apa? Karena kayu-kayunya itu bergelombang bisa dikatakan ya. Jadi namun cek Sunda mah ampul-ampulan gitu ya. Nah itu ya. Dan memang di sisi kanan kirinya juga masih ada sisa-sisa kayu yang menumpuk seperti itu. Jadi memang bisa dikatakan masih dalam tahap percobaan mungkin ya, masih dalam tahap percobaan. Tapi di sini sudah ramai ya masyarakat yang ingin melihat suasana di pagi hari di jembatan ini. Oke, alhamdulillah saya sudah sampai di Ciamis ya. Sangat dekat sekali ya dari Tasikmalaya ke Ciamis, hanya 202 meter. Oke, kita nanti akan lihat bagaimana kondisi jembatan Cilahong lebih dekat. Nah, ini adalah suasana pagi hari di jembatan Cilahong. Jadi mulai lalu lalang ya, baik dari arah Ciamis maupun dari arah Manunjaya. Dan di atas ada spanduk pemberitahuan. Di sana dikatakan, demi keselamatan perjalanan kereta api pasca perbaikan jembatan akan dilakukan uji pembebanan jembatan Cilahong. Untuk itu dibatasi hanya kendaraan roda 2 yang diizinkan melintasi jembatan sampai dengan 31 Agustus 2021. Jadi makanya tadi kan ada portal ya, di sana itu sebetulnya ada pembatasan ya. Jadi hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 2 terlebih dahulu ya, karena memang masih dalam tahap uji coba sampai tanggal 31 Agustus. Nah itu. Nah di sini sudah ramai sebetulnya ya, banyak masyarakat yang ini bukan ngabuburit sebetulnya ya, masih pagi ya, ingin istilahnya melihat suasana keramaian di jembatan Cilahong. Ada yang berfoto selfie di pinggir jembatan, di atas jembatan seperti itu. Ada yang lalu lalang di masuk ke jembatannya juga gitu ya. Jembatan kereta api bersejarah yang menghubungkan Ciamis dan Tasikmalaya ini memiliki kode BH atau bangunan Hikmat 1290. Dan setiap hari terutama pagi hari banyak masyarakat yang bermain ya, untuk sekedar berfoto selfie, melihat pemandangan di atas kereta api sebelum kedatangan kereta api sekitar jam 9 atau jam 10 ya. Dan perbaikan juga bukan hanya bajanya saja ya, dan kayu-kayu yang untuk transportasi darat atau transportasi roda 2 dan 4, tapi juga untuk bantalan kayu yang ada di atas jembatan juga ya. Nah bisa dilihat, jadi pinggir-pinggir kayunya itu tidak tidak diberi penghalang gitu ya. Jadi memang kayu-kayunya itu seperti di masa penjajahan Belanda gitu, jadi tidak ada palang di pinggirnya, jadi bergelombang ketika kita kendaraan itu lewat gitu. Jadi memang harus hati-hati melewati jembatan ini ya. Dan kalau kita lihat karena hujan deras, jadi di bawah itu Sungai Citanduy sangat deras ya. Oke, karena hujan mulai turun lagi ya, dan cuaca terlihat mendung lagi, sehingga akhirnya penelusuran saya di jembatan Cilahong harus diakhiri ya. Dan mungkin kita di lain waktu kita bisa lanjut lagi mengeksplor, terutama di sesi selanjutnya kita akan mengeksplor tentang sejarah pembangunan Cilahong dari awal masa penjajahan Belanda sampai di masa kemerdekaan. Nantikan penelusuran selanjutnya dari saya. Dicukupan sekian, jaga kesehatan kalian karena memang cuaca
lagi ekstrim ya. Sampai jumpa di topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.